anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajarannya, alangkah baiknya kita mau membaca doa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Oke, silakan Hana dipimpin doanya ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hana. Oke, sebelum kita mulai ya kegiatan pembelajarannya, supaya semangat lagi belajarnya, kita tepuk semangat dulu ya. Oke, tepuk semangat. Ma. Oke, udah semangat belajarnya? Sudah, Bu. Ya. Tujuan Sudah, pembelajaran Bu. ini, tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat mencermati tokoh-tokoh dalam cerita fiksi dan mengidentifikasi peran tokoh serta hikmah dari cerita tersebut. Kedua, siswa dapat mengetahui sikap untuk menghadapi perbedaan karakteristik antar teman dan manfaat yang diperoleh. Ketiga, siswa dapat mengelompokkan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, sekarang Ibu mempunyai gambar nih. Coba kalian amati gambar tersebut. Gambar apa itu? Nelayan, Bu. Ya, nelayan. Nelayan bekerja di mana? Laut. Untuk mencari apa? Ikan. Kan ya. Nah, berbicara tentang nelayan nih, Ibu mengingatkan Ibu kepada sebuah cerita fiksi yang berjudul Nelayan dan Ikan Mas. Ada yang udah pernah dengar cerita Nelayan dan Ikan Mas? Belum, Bu. Oke, Ibu nih sudah ditampilkan ya Nelayan dan Ikan Mas. Siapa yang ingin membacakan? Aku. Oke, silakan sih Pak. Yang lain menyimak ya. Baik, Bu. Nelayan dan ikan mas. Baca ya, Bu. Ya, silahkan. Nelayan dan ikan mas. Pada zaman dahulu tinggallah seorang kakek yang menjadi nelayan dengan istrinya. Suatu hari ia mendapatkan ikan mas yang bisa berbicara. Ikan mas berkata, "Kakek, tolong lepaskan aku akan mengabulkan semua permintaanmu." Kemudian sang kakek berkata, "Aku tidak memerlukan apapun darimu. Aku akan melepaskanmu. Pergilah." Kemudian ia pulang dengan tangan kosong dan ia menceritakan ke istrinya. Istrinya meminta sang kakek untuk menemui lagi ikan mas tersebut dan meminta banyak hal. Ikan mas selalu mengabulkan hingga permintaan terakhir. Istri kakek tersebut menginginkan dirinya untuk menjadi penguasa laut. "Istriku telah benar-benar menjadi gila. Dia tidak mau lagi menjadi ratu, tetapi ingin menjadi dewi laut yang bisa mengatur lautan dan memerintah semua ikan," kata sang kakek. Ikan mas hanya terdiam, kemudian pergi menghilang. Setelah sang kakek pulang, seluruh permintaan istrinya sebelumnya lenyap. Seketika, akhirnya mereka pun hidup seperti sebelumnya dengan pekerjaan seorang nelayan. Sudah, Bu. Terima kasih Siva. Nah, sekarang Ibu Sama-sama. akan bertanya. Oke, sekarang Ibu akan bertanya ya. Mengapa cerita nelayan dan ikan mas disebut sebagai cerita fiksi? Sebelumnya ada yang sudah mengetahui cerita fiksi itu apa?
Tidak tahu, Bu. Belum, Bu. Ya, cerita fiksi adalah sebuah cerita, imajinasi atau hayalan, di mana misalnya ada hewan atau tumbuhan yang bisa berbicara seperti bertingkah laku seperti layaknya manusia. Nah, sekarang berarti mengapa cerita nelayan dan ikan mas disebut sebagai cerita fiksi? Karena ceritanya imajinasi, tidak ada di kehidupan nyata. Ya, cirinya apa? Ada ikan yang bisa berbicara ya. Iya, Bu, tidak nyata. Oke, selanjutnya. Siapa sajakah tokoh-tokoh dalam cerita nelayan dan ikan mas? Nenek, Nenek dan ikan mas, Bu. Sama ikan Nah, mas. betul. Tiga ya, kakek, nenek, dan ikan mas. Selanjutnya, Ibu akan bertanya nih. Bagaimana sifat dari tokoh-tokoh dalam cerita nelayan dan ikan mas tersebut? Nenek serakah. Kakek penurut. Baik. Ikan mas baik. Ikan Ya, oke, selanjutnya Ibu akan bertanya nih. Hikmah apa yang bisa kamu petik dari cerita nelayan dan ikan mas? Kita Jangan harus bersyukur. pandai bersyukur. bersyukur. Betul. Kita tidak boleh serakah ya, kita harus bersyukur atas apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Dengan rasa bersyukur kita pasti akan merasa bahagia karena semua yang diberikan Tuhan terpenuhi ya. Oke, sikap apakah yang harus kita hindari agar kita bisa bersyukur atas nikmat Tuhan yang Maha Esa? Serakah, jangan serakah. Ya, kita harus menghindari sikap serakah ya. Oke, selanjutnya nih. Tadi kan kalian sudah membahas ya sebelumnya, ada yang berpendapat bahwa kakek itu bersifat baik, penurut, nenek itu bersikap tidak baik ya, serakah, ikan mas baik. Nah, itu menandakan bahwa manusia memiliki keberagaman karakteristik, terutama keberagaman karakteristik watak atau sifat. Karena tadi kan ada yang baik, ada yang tidak baik ya. Nah, keberagaman karakteristik. Karakteristik itu apa sih? Ada yang tahu? Ciri khas. Ciri khas, Bu. Iya, betul. Ciri khas ya. Karakteristik ada ciri khas seseorang yang sudah ada sejak ia dilahirkan. Nah, keberagaman karakteristik itu tidak hanya watak atau sifat saja, tetapi ada keberagaman suku, agama, keragaman, fisik, dan lain sebagainya ya. Nah, dengan adanya perbedaan karakteristik tersebut, sikap apa yang seharusnya kita bangun? Toleransi, Bu. Ya, selanjutnya apa lagi? Saling menghargai. Iya, betul. Saling menghargai. Saling menghormati. Nah, dengan adanya keberagaman karakteristik tersebut ya, kita harus saling menghormati dan menghargai. Nah, sikap saling menghormati dan menghargai ini termasuk ke dalam sikap yang mencerminkan Pancasila. Terutama Pancasila yang ketiga. Ada yang tahu Pancasila ketiga itu apa? Persatuan Indonesia, Bu. Iya, dan mencerminkan juga nih semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa, Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Iya, betul. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita harus saling, meskipun kita saling berbeda, kita harus tetap bersatu ya. Tidak boleh cerai-berai. Oke, selanjutnya. Nah, dengan adanya keberagaman karakteristik itu, banyak manfaat yang kita peroleh ya dengan saling menghargai dan menghormati. Kita bisa hidup secara rukun, memiliki banyak teman, kita dapat belajar bertoleransi, bersosialisasi ya. Makanya kita harus bersikap saling menghormati dan menghargai. Nah, selanjutnya. Nah, Ibu mempunyai tabel nih yang perlu kalian isi. Coba kalian analisis dan berpikir sikap apa sih yang harus kita lakukan dengan adanya keberagaman.
Dimulai dari keberagaman usia, fisik, keragaman, agama, dan suku. Terus kalian sebutkan nih manfaat yang diperoleh dengan sikap seperti itu apa gitu ya. Kalian sudah mengerti atau perlu Ibu kasih contoh terlebih dahulu? Contohkan dulu, Bu. Oke, Ya, kasih Bu, contoh dulu ya. contohin dulu, Bu. Misalnya itu tadi tuh dilihat ada kita di dalam tabel ada keberagaman karakteristik usia. Sikap yang harus kita bangun adalah menghargai cara berpikir teman meskipun cara berpikir teman dengan kita itu berbeda, kita harus tetap saling menghargai. Nah, manfaatnya kita akan memiliki banyak teman sehingga bisa hidup rukun dengan teman. Kalian sudah mengerti? Sudah, Bu. Ya, oke. Oke, Ibu kasih waktu deh untuk berpikir atau ada yang sudah mengetahui dan ingin menjawab. Bu, aku. Oke, Ismi, Bu. Ismi, silahkan. Yang kedua ada fisik. Sikap menghadapi perbedaan karakteristik antar temannya, kita dapat menghargai teman yang memiliki perbedaan fisik. Manfaatnya kita bisa hidup rukun dengan sesama teman, Bu. Iya, betul. Pintar ya, Ismi. Selanjutnya. Yang Aku, Bu. kegemaran. Iya, silahkan, Iska. Kegemaran. Sikap menghadapi perbedaan karakteristik antar temannya, menghargai teman yang berbeda kegemaran. Ya, Manfaat yang diperolehnya hidup rukun dengan teman. iya, betul. Selanjutnya, yang keempat, agama. Siapa yang mau Aku, jawab? Bu. Ya, silahkan, Syifa. Jenis perbedaan karakteristiknya agama. Sikapnya menghadapi perbedaan karakteristik yaitu saling menghormati teman yang sedang beribadah sesuai dengan ajarannya. Manfaatnya hidup rukun dan punya banyak teman. Iya, betul. Selanjutnya nih yang terakhir, yang kelima. Ada karakteristik suku nih. Siapa yang menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan Jana. Siapa tadi yang menjawab? Jana, Bu. Hanani. Jana nggak kedengeran suaranya, Bu. Oke, Saya silakan aja, diwakil- Bu. Oke, diwakilkan saja ya sama Hana. Silakan. Iya, Bu. Jenis perbedaan karakternya yaitu suku. Sikap menghadapi perbedaan karakteristik antar teman yaitu menghargai adat dan kebiasaan teman yang berbeda suku. Manfaat yang diperoleh yaitu mengetahui adat dan kebiasaan suku lain dan hidup rukun dengan teman, Bu. Iya, pintar. Tepuk tangan buat semuanya yang sudah menjawab. Oke, selanjutnya ya, kita ke pembelajaran berikutnya. Nah, Ibu mempunyai gambar nih. Coba kalian amati gambar apa itu? Kami, Bu. Petani, Bu. Petani. Itu apa sih? Kerjaan. Ya, suatu pekerjaan yang dilakukan manusia di ladang atau di sawah yang menghasilkan buah-buahan atau sayur-sayuran. Nah, berbicara tentang pekerjaan, ada yang tahu pekerjaan itu dibagi menjadi berapa? 2 ya, Bu? Ya, betul, Rizka. Dua, bukan. Pekerjaan itu dibagi menjadi 2 ya, berdasarkan apa yang dihasilkannya. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang dapat kita pakai ya. Contohnya petani, menghasilkan padi bisa kita konsumsi. Coba ada yang lain nggak? Pekerjaan yang menghasilkan barang itu apa? Peternak, Bu. Iya, peternak Nelayan. menghasilkan apa? Menghasilkan Daging. susu. Nah, selanjutnya tadi Hanani nelayan menghasilkan apa? Ikan, Bu. Ya, betul. Oke, selanjutnya udah pada paham ya yang menghasilkan barang. Sekarang yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa dan pekerjaan
yang hasilnya bukan berupa barang, ya, tetapi sesuatu yang dapat kita nikmati atau rasakan. Contohnya seperti ibu nih, guru. Guru menghasilkan jasa, jasanya dalam bidang pendidikan, ya, mendidik teman-teman nih seperti kalian. Selanjutnya apa nih contohnya? Sudah mengerti? Dokter. Ya, dokter. Dokter menghasilkan jasa di bidang apa? Kesehatan. Kesehatan, Bu. Kesehatan. Selanjutnya ada lagi. Polisi. Tentara. Ya, menghasilkan jasa di bidang apa? Keamanan, Bu. Ya, oke. Semuanya sudah mengerti ya? Apa itu Sudah, Bu. pekerjaan yang menghasilkan barang dan apa pekerjaan yang menghasilkan jasa. Sekarang Ibu mempunyai tabel nih yang perlu kalian isi. Coba kalian pikirkan satu pekerjaan. Dan kalian pikir apakah itu pekerjaan yang menghasilkan barang atau pekerjaan yang menghasilkan jasa. Coba siapa yang mau jawab? Bu. Saya, Bu. Penjahit, Bu. Oke, penjahit menghasilkan apa? Siapa? Ibu kok berhenti, Bu? Penjahit tadi menghasilkan apa? Menghasilkan barang, Bu. Barang, Bu. Baju, Ya. baju, pakaian. Ya, betul. Selanjutnya apa lagi? Ada Dokter. pekerjaan apa? Dokter. Dokter menghasilkan apa? Jasa, Bu. Oke. Jasa, Bu. Selanjutnya ada lagi? Polisi. Iya, menghasilkan Polisi, apa? Bu. Jasa, Bu. Jasa. Ya, betul ya. Kalian semua sudah pada mengerti ya. Tepuk tangan dong buat kita semua. Yeay. Pintar ya semuanya. Nah, sekarang kegiatan pembelajarannya sudah selesai nih. Tidak terasa ya. Kita sudah belajar. Waktu begitu cepat berlalu. Nah, sebelum Ibu tutup, ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang telah disampaikan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah paham ya semuanya? Sudah pada pintar ya? Sudah, Bu. Oke, kesimpulan pembelajaran Sudah, Bu. ini yaitu kita harus saling menghargai, saling menghormati agar kita bisa hidup rukun satu dengan yang lainnya. Untuk tugas sebagai evaluasi pembelajaran hari ini, silakan kalian isi Google Form. Nanti Ibu bagikan linknya di grup WhatsApp ya. Ya, Ibu. Baik. Silakan dipimpin doa nih sebagai penutup. Siapa yang mau memimpin? Kak, Bu. Oke, Rizka silahkan dipimpin. Ada Rizka? Ada, Bu. Silahkan dipimpin. Sesudah kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sampai jumpa anak-anak di pertemuan besok ya. Selalu Iya, jaga Bu. kesehatan. Makasih. Terima kasih. Ibu. Lupa diisi tugasnya ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.